Di dalam dunia saham, banyak istilah aneh yang seringkali membuat kita bingung. Salah satunya adalah right issue. Nah, apa itu right issue? Gua akan jelasin konsepnya sesaat lagi. Misalnya, elu dan satu teman elu yang namanya Budi punya warung bakso bareng di pinggir jalan. Kalian bikin bisnis bakso ini dengan modal awal 100 juta rupiah. Elu nyumbang 60 juta, si Budi nyumbang 40 juta waktu itu. Usaha bakso ini dalam sehari bisa jual ratusan porsi bakso. Pokoknya laris banget. Karena sukses, Elu dan Budi kepikiran untuk ekspansi dengan cara beli kios di samping. Karena kebetulan lagi kosong. Biar area warung baksonya jadi lebih luas, sekaligus nambah meja dan kursi supaya lebih banyak pelanggan yang bisa duduk. Nah, masalahnya Elu dan si Budi saat ini nggak punya cukup uang untuk mewujudkan rencana itu. Total modal tambahan yang dibutuhkan setelah kalian hitung-hitung adalah 100 juta rupiah lagi. Kemudian Elu mikir, gimana ya cara dapat uang 100 juta tanpa harus berutang ke bank? Gimana kalau kita patungan aja? Karena warung bakso ini ibarat perusahaan, setiap pemilik punya saham alias kepemilikan. Elu punya 60%, Budi punya 40%. Kalau mau nambah uang buat usaha, kalian sebenarnya kan bisa aja patungan lagi, sesuai dengan porsi kepemilikan masing-masing. Tapi karena kalian nggak punya dana dan kalian nggak mau pinjam duit ke bank karena takut bunganya besar, maka kalian butuh bantuan dari pihak lain. Tapi sebelum kita cari orang baru, kita lihat dulu kepemilikan awal. Gue yakin kalian udah tahu konsep saham ya. Kalau belum, boleh tonton dulu video yang ini. Apa itu saham? Total saham warung bakso ini misalnya adalah 1000 lembar. Karena elu punya 60%, maka elu saat ini memegang saham 600 lembar. Sisanya 40% adalah punya Budi. Sehingga dia adalah pemilik dari 400 lembar saham bakso ini. Dalam kasus seperti ini, pilihan yang bisa dilakukan perusahaan bakso elu adalah menerbitkan saham baru. Loh, emangnya bisa? Bisa. Praktik ini dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai right issue di pasar modal. Right dalam bahasa Inggris artinya adalah kanan, tapi juga bisa bermakna lain, yaitu artinya hak. Kita terima aja dulu ya. Hak apa nih? Yaitu hak istimewa yang diberikan kepada pemegang saham lama. Di kasus ini, pemegang saham bakso lama ada 2 orang, yaitu Elu dan Budi. Sedangkan issue dalam bahasa Inggris adalah penerbitan atau pengeluaran. Menerbitkan apa? Dalam hal ini adalah menerbitkan saham baru. Jadi, kalau kita gabungkan, right issue berarti penerbitan saham baru yang memberikan hak istimewa kepada pemegang saham lama. Nah, hak ini spesial banget karena cuma pemegang saham lama seperti Elu dan Budi yang bisa ambil bagian duluan. Tujuannya apa? Supaya pemegang saham lama tetap punya kesempatan menjaga proporsi kepemilikannya sebelum saham baru ini dijual ke publik atau investor lain. Di case ini kan kalian butuh 100 juta ya untuk bisa melakukan ekspansi. 100 juta ini kan hitungannya adalah tambahan modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan bakso. Biar adil, karena elu punya 60%, elu harusnya nyumbang 60 juta dong, ya nggak? Dan si Budi karena punya 40%, dia nyumbangnya 40 juta. Jadi kepemilikan kalian akan tetap 60/40. Kalau kasusnya Budi nggak punya uang dan elu semua tuh yang nombokin 100 jutanya, apakah kepemilikan elu tetap 60%? Tentu enggak. Yang ada pasti elu protes sama Budi. Bud, gua kan udah tambahin 100 juta nih.
Berarti modalnya kan banyakan gua nih. Nanti keuntungan ke depan gua dapat lebih dari 60% ya. Kemudian Budi bilang, siap. Emang harusnya gitu kan? Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau Budi yang nambahin modal 100 juta sendirian, sedangkan lo 0 rupiah, pasti kepemilikan Budi di saham bakso kalian bukan lagi 40%, melainkan jadi lebih besar daripada itu. Gimana kalau kalian nggak punya uang? Masalahnya kan lu berdua lagi nggak punya dana nih saat ini. Mau patungan nambah modal 100 juta juga nggak sanggup. Nah, disinilah muncul solusi lain. Biarkan pihak ketiga alias orang lain untuk beli seluruh saham baru ini. Sebut aja dia namanya Charlie. Karena right issue intinya adalah penerbitan saham baru plus hak istimewa bagi pemegang saham lama, lu dan Budi seharusnya dapat tiket spesial buat beli saham tambahan duluan. Sahamnya yang tadi jumlahnya 1000 lembar, dengan mekanisme right issue ini bisa ditambah jadi 1500 lembar, alias 500 lembar saham baru. Yang selembarnya bisa kalian tebus dengan harga Rp200.000 per lembar. Misalnya, karena kan yang dibutuhkan 100 juta rupiah tambahan modalnya. Ya enggak? Tapi, karena lu berdua nggak bisa nebus, akhirnya semua saham baru itu diambil sama Charlie. Karena si Charlie ngelihat bisnis bakso ini emang rame pembelinya. Hasilnya elu dan Budi pasti tergerus sahamnya, alias porsi kepemilikan kalian akan berkurang di perusahaan bakso ini. Kenapa berkurang? Karena si Charlie kan saat dia memiliki lembaran saham perusahaan bakso elu, dia jadi salah satu pemilik usaha bakso itu. Iya dong, jadi adil karena Charlie kan bayar untuk beli 500 lembar saham baru yang dikeluarkan itu. Selembar harganya 200.000 lagi. Padahal dulu elu sama Budi bikin bisnis bakso itu selembarnya harganya 100.000. 100 juta dibagi 1000 lembar hasilnya adalah 100.000 per lembar. Nah, sekarang perusahaan bakso elu right issue 500 lembar saham baru. Yang bikin total saham perusahaannya jadi bukan 1000 lembar lagi, melainkan 1500 lembar. Si 500 lembar saham baru ini kalian jual dengan harga 200.000 per lembar. Karena kan tadi lagi nyari tambahan dana 100 juta rupiah untuk ekspansi. Karena kalian nggak ambil haknya, si Charlie jadi punya kesempatan untuk ambil hak beli saham bakso tersebut dengan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Apakah di sini ada yang dirugikan? Nggak ada. Elu dan Budi tetap punya perusahaan baksonya. Plus, dapat tambahan dana segar 100 juta rupiah yang bisa digunakan untuk ekspansi seperti rencana awal. Si Charlie jadi dapat kepemilikan di saham bakso kalian sebanyak 500 lembar. Dia bayar sekian rupiah demi jadi pemegang saham sekian persen dari bisnis kalian. Nah, tinggal kita hitung deh porsi kepemilikan masing-masing orang setelah kegiatan right issue ini. Karena elu dan Budi nggak menambah modal sama sekali, alias nggak ada yang beli saham baru tersebut, porsi kepemilikan kalian turun. Elu dari 60% jadi tinggal 40%, Budi dari 40% jadi 26,7%, sedangkan si Charlie langsung punya kepemilikan 33,3%. Gara-gara dia yang setor dana baru 100 juta rupiah tadi. Gimana? Semua dapat yang mereka mau kan? Sampai sini bisa dimengerti ya? Lanjut. Apa inti dari right issue? Pertama, nerbitin saham baru. Perusahaan atau warung bakso lu nambah lembaran kepemilikan supaya dapat dana segar. Yang kedua, kasih hak istimewa ke pemegang saham lama, yaitu lu dan Budi jadi berhak beli duluan. 3. Ekspansi atau tutup lubang. Tujuan right issue bisa bagus seperti ekspansi, beli kios, nambah meja, dan sebagainya.
Atau tujuannya bisa jelek, seperti nutup utang yang udah menahun misalnya. Yang keempat, kalau lu nggak tebus gimana? Nah, porsi kepemilikan lu akan tergerus karena saham baru diambil orang lain. Part terakhir, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, right issue itu nggak selalu buruk. Kalau memang duit barunya dipakai buat ngembangin usaha, hasilnya bisa jadi baik kalau sesuai rencana. Tapi kalau tujuannya cuma buat nutup lubang tanpa prospek bisnis yang jelas, ya bisa jadi itu hal yang buruk. Dan bagi pemegang saham lama, hati-hati. Kalau lu nggak menebus jatah lu, kepemilikan lu akan berkurang. Intinya, right issue adalah hal biasa yang terjadi di pasar modal. Tapi sebagai pemegang saham, lu tetap wajib cek kenapa perusahaan butuh duit dan apa rencana pemakaiannya. Semoga analogi perusahaan bakso ini bikin lu nggak bingung lagi soal right issue. Nah, karena lu udah nonton sampai ujung, ada bonus tambahan dari gua. Sebenarnya ada satu mekanisme yang hampir mirip dengan right issue ini. Namanya adalah private placement. Jadi dia sama-sama nerbitin saham baru, tapi bukan ditawarkan ke pemegang saham lama dulu, melainkan sudah ditargetkan ke suatu kelompok kecil tertentu. Misal, ada startup X lagi nyari pendanaan 10 miliar. Dan barang siapa yang berhasil mewujudkan itu, dia akan jadi pemegang saham startup X sebesar 10%. Gitu. Semoga ngerti ya. Video ini bisa hadir karena kerjasama gue dengan Ajaib Sekuritas. Gue punya info menarik yang bisa gue bagikan di awal 2025 ini. Jadi, Ajaib Sekuritas baru aja upgrade teknologi sistem trading mereka, namanya Zeus, Ajaib Equity System. Jadi, Zeus ini bukan sembarang teknologi. Dia didukung sama protokol Ouch yang bikin eksekusi order lu jadi super cepat dan stabil. Bahkan 99% order katanya terkirim dalam 0,001 detik aja. Buat lo yang khawatir order telat masuk atau lemot, menurut gua ini adalah kabar gembira. Dengan sistem baru ini, gua yakin proses beli dan jual saham lo di Ajaib Sekuritas jadi lebih gesit dan minim gangguan. Jadi kalau lu belum coba, bisa langsung download aplikasi Ajaib Sekuritas dan jangan lupa masukin kode gua saham dari nol biar sekalian lu dapat 1 lot hadiah saham dari Ajaib Sekuritas setelah investasi pertama kali. Lumayan kan? Sekian aja video kali ini. Pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.